Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillahnya, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang konsep pendidikan menurut surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Terlebih dahulu kita membahas tentang bunyi ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأوتوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung di dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslimah, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau laki-laki yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Setelah kita membacakan ayat tadi beserta artinya, lanjut pada penafsiran ayat 30 di sini. Saya mengambil tafsiran menurut Ibnu Katsir
Dia menekankan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman itu dia untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, seperti melihat wanita yang bukan mahram atau aurat yang tidak pantas untuk dilihat. Menjaga pandangan ini penting. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencegah timbulnya fitnah dan godaan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Kemudian selain itu dia juga menjaga kemaluan dari perbuatan zina atau tindakan yang tidak pantas atau tidak senonoh. Kemudian juga ditekankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, Ibnu Katsir dia juga menjelaskan bahwa Allah itu dia memerintahkan kaum mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Pandangan yang tidak bisa terkendali itu bisa menjadi pintu masuknya syahwat dan menyebabkan hati dia itu menjadi kotor. Nah, makanya kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita. Ini adalah langkah awal dalam menjaga kesucian diri. Kemudian ada juga nih, menurut tafsir Al-Misbah, di sini dijelaskan bahwa ayat ini dia mengandung perintah suatu moral yang mana tujuannya ini adalah untuk membangun masyarakat yang bersih dari godaan syahwat. Kemudian dia juga menahan pandangan dan menjaga kemaluan bukan hanya secara untuk individu, tetapi dia juga bagian dari upaya untuk menjaga keharmonisan di dalam bermasyarakat. Ayat ini dia memerintahkan kepada kita sebagai muslimah untuk menutup atau memakai hijab, yaitu harus menutupi dadanya, karena hijab itu tidak hanya sekedar hiasan, tetapi dia juga untuk menutupi si wanita tersebut. Menurut tafsir Al-Misbah nih dijelaskan bahwa perintah di ayat ini dia juga bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita. Jadi ayat 31 ini dia memerintahkan dan dia itu memberikan suatu tujuan kepada kita sebagai muslimah untuk menjaga kehormatan kita dari masyarakat yang sekitar, supaya kita itu terhindar dari yang namanya syahwat dan fitnah. Ada juga nih menurut Al-Muraghi dia berpendapat bahwa ayat 31 ini sebagai perlindungan bagi kita wanita agar kita itu tidak menjadi suatu objek pandangan yang tidak baik. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa Islam dia memberikan aturan kepada wanita atau yang muslimah untuk menjaga kehormatannya. Allah memerintahkan kita untuk menutupi seluruh tubuh kita dengan berpakaian yang dapat menjaga marwah dan martabat kita sebagai wanita, yang hanya boleh menampakkan di bagian wajah dan telapak tangan saja. Gunanya apa? Supaya kita itu terhindar dari pandangan-pandangan yang buruk, sehingga kita akan mendapatkan suatu fitnah dari pandangan seseorang. Kemudian di bagian perintah menundukkan pandangan di sini, bahwa Allah itu dia memerintahkan juga bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya, bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki dia perintahkan untuk menundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya dia itu terhindar dari fitnah dan tidak menimbulkan godaan-godaan yang terlarang. Kemudian menjaga kemaluan. Nah, menjaga kemaluan di sini ada pada ayat fayahfazu furujahum, yang artinya menjaga kemaluan mereka. Nah, maksud di sini adalah bahwa menjaga kemaluan itu dia tidak hanya berarti menjauhi zina, tetapi dia juga harus menutup auratnya dan menghindari dari tindakan yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31 ini
dia menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan itu supaya dapat menjaga kesucian dan kehormatan kita, kemudian menjaga batasan dalam pergaulan, menghindari kita dari fitnah, kemudian membentuk suatu masyarakat yang mempunyai moral. Nah, disitulah terletak tujuan dari Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim dan muslimah. Kemudian pendidikan karakter Islami di sini bahwa seorang guru itu dia harus menanamkan nilai-nilai akhlak sejak dini, termasuk menjaga pandangan dan kehormatan dia. Kemudian dia berpakaian. Nah, di sini mengajarkan bahwa pentingnya berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak kecil. Harus juga mengajarkan etika dalam menggunakan media sosial, apalagi kita ini di masa teknologi. Nah, itu banyak godaan-godaan yang ada pada smartphone kita atau media sosial. Nah, jadi oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam bersikap, karena ketika kita tidak pandai menjaga diri kita, itu akan mendapatkan suatu fitnah yang akan merugikan pada diri kita. Sekian penjelasan saya tentang surah An-Nur ayat 30-31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.